Bella dari NIM 21S 24002. Perkenalkan, nama saya Melia Sibarani dari NIM 21S 24050. Perkenalkan, nama saya Hendro Siregar dari NIM 21S 24024. Perkenalkan, nama saya Axel Gelatian dari NIM 21S 24001. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi tentang maksimum dan minimum. Selamat belajar! Di sini saya akan membahas materi ketiga, yaitu nilai maksimum dan minimum. Apa itu maksimum dan minimum? Maksimum dan minimum adalah konsep dalam matematika yang merujuk pada nilai tertinggi atau maksimum dan rendah atau minimum dari suatu fungsi mendatar atau grafik. Maksimum juga adalah nilai tertinggi atau elemen tertinggi yang diperoleh dalam suatu fungsi ataupun elemen, dan nilai minimum itu adalah rendah atau nilai terkecil yang diperoleh dalam suatu himpunan atau fungsi. Sekarang kita menuju ke contoh soal. Misalkan kita diberikan fungsi fx dan daerah fs seperti pada gambar 1, maka kita memiliki dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah fx memiliki suatu nilai maksimum atau minimum pada f? Maka kita lakukan definisi terlebih dahulu. Misalkan f daerah fx memiliki c, maka saran yang pertama, fc adalah nilai maksimum f pada s jika fc lebih besar sama dengan fx untuk semua x di s. Yang kedua, fc adalah nilai minimum f pada s jika fc lebih kecil sama dengan fx untuk semua x di s. Dan yang ketiga, fc adalah nilai ekstrim f pada s jika ia adalah nilai maksimum atau minimum. Dan yang keempat, fungsi yang ingin kita maksimumkan atau minimumkan adalah fungsi yang objektif. Kembali ke pertanyaan kedua, jika fx memiliki suatu nilai maksimum atau minimum, di mana nilai tersebut dapat tercapai? Maka untuk menjawabnya kita dapat memakai rumus itu menggunakan turunan pertama, yaitu f aksen x sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang teorema ekstensi nilai x. Nah, jika fungsi interval tertutup AB, maka fungsi yang mencapai nilai maksimum dan minimum pada interval AB. Nah, f kontinu pada interval tertutup, maka fungsi tersebut memiliki nilai ekstrim. Kapan sih terjadi nilai ekstrim? Nilai ekstrim terjadi ketika satu titik interval tertutup. Nah, seperti pada grafik, dia tertutup pada interval A dan B dan memiliki garis seperti ini. Kemudian selanjutnya, yang kedua, memiliki titik stasioner dengan f aksen x sama dengan ini. Memiliki grafik seperti ini dan memiliki beberapa titik. Kemudian pada grafik tersebut masih bisa memanjang ke atas dan memanjang ke bawah. Nah, yang ketiga itu adalah titik singular. Titik singular ini memiliki maksimum dan minimum. Nah, pada maksimum dia bisa menjolak ke atas secara vertikal, sedangkan minimum juga bisa menjolak ke bawah secara vertikal. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang teorema titik kritis. Jika fc kita namai dengan nilai ekstrim, maka c kita namai dengan titik kritis. Nah, syarat pada teorema ini kita memiliki 3 bagian. Yang pertama, titik kritis bisa kita dapat dari interval tertutupnya. Nah, interval tertutup biasanya diketahui pada soal. Yang kedua adalah f aksen c sama dengan bawah. Nah, ketika kita mendapatkan pada soal f aksen x, kemudian kita turunkan. Nah, turunan tersebut kita sama dengan 0 dan hasil mendapatkan nanti hasilnya adalah titik kritisnya. Nah, yang ketiga adalah f aksen c tidak ada. Nah, pada yang ketiga ini dia tidak memiliki nilai atau tidak memiliki turunan. Baiklah, sekarang ada soal latihan, yaitu carilah titik kritis nilai maksimum dan nilai minimum f pada interval yang diberikan berikut. Itu fungsi x sama dengan x kuadrat tambah x sama 4 dan interval tertutupnya min 4 sama 0. Jadi kita buat penjelasannya. Solusi yang pertama, kita lihat interval tertutupnya sudah ada virtual. Jadi tinggal kita buat x sama dengan 4 sama x sama dengan 0. Solusi yang kedua, yaitu kita buat turunan f aksen x sama dengan 0. Kita tulis ulang fx sama dengan x kuadrat tambah 4x tambah 4 dan kita buatlah turunannya x sama 4. Terus coba turun
X tambah 4, kita masukkan nolnya. X sama dengan 4, X sama dengan 4, 2, X sama dengan min 2. Lanjut, solusi yang ketiga, kita mencari titik simulasinya. Dan kita lihat pada soal ternyata tidak ada titik simulasinya. Kemudian tidak ada titik simulasinya. Nah, dan setelah seperti ini, kita buatlah titik kritisnya. Titik kritis. Kita lihat titik kritisnya itu ada min 4, 0, dan min 2. Nah, setelah di sini kita masukkanlah titik kritisnya ini ke fungsi x-nya. Pertama, f min 4, nah, kita masukkan ke x-nya. Kuadrat tambah 4 kurang min 4 tambah 4. 4 kuadrat itu adalah 16. 4 kali min 4 itu adalah min 16 ditambah 4. 16 ditambah min 16 itu 0 tambah 4. 0 tambah 4 itu 4. Lanjut kita masukkan fungsi nolnya. F0 sama 4 kuadrat tambah 4 0 tambah 4. 0 kuadrat itu 0, 4 kali 0 itu 0 tambah 4. Maka hasilnya 4. Lanjut kita masukkan titik kritis keduanya. F min 2 sama dengan min 2 kuadrat ditambah 4 min 2 ditambah 4 sama dengan min 2 kuadrat itu adalah 4 kali min 2 itu adalah min 4 tambah 4. 4 ditambah min 8 itu adalah min 4 dan min 4 ditambah 4 itu adalah 0. Jadi nilai minimumnya itu ada di yang kedua itu 0. Nilai minimum dan nilai maksimumnya itu kebetulan sama F4 dan F0. Jadi kita buat satu aja, di F0 aja kita buat nilai maksimumnya. Jadi nilai maksimumnya itu adalah di F0 4 dan nilai minimum itu ada di F2 F0. Itu saja penjelasan saya tentang teorema titik kritis, nilai maksimum dan nilai minimum. Terima kasih. Setelah di sini kita masuk pada contoh soal yang lain, yang dimana fungsi x-nya sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x tambah 1 pada interval min 3/2 dan 3, yang dimana interval ini disebut sebagai interval terbuka karena dia tidak menggunakan tutup kurung seperti ini. Nah, jika dia menggunakan tutup kurung seperti ini, dia disebut sebagai interval tertutup. Maka yang pertama, dia tidak ada x pada titik ujung. Baru yang kedua kita masuk pada mencari f aksen x-nya, yang dimana f aksen x-nya yaitu 3x kuadrat kurang 3. Kita masukkan nolnya. Jadi 3x kuadrat sama dengan 3x kuadratnya dengan 1, dimana kita akan memfaktorkannya dengan syarat x kuadrat dikurang 1 sama dengan 0. Maka sini jadi 1 atau x sama dengan 1. Di
Dimulai. Maka titik kritisnya sama dengan min 1 dan X sama dengan 1. Maka kita masukkan nilai X yang pertama itu F sama dengan 1, yaitu min 1 kurang tambah 1, hasilnya min 1 tambah 3 tambah 1, hasilnya 3. Nah, fungsi yang ini nilai maksimum tidak bisa dibilang sebagai nilai maksimum karena intervalnya tertutup. Sebagai contohnya kita masukkan fungsi f(x)-nya 3, yaitu 3 tambah 3 kurang 3 kali 1, 3 tambah 1 sama 27 kurang 9 tambah 1, yaitu 19. Nah, di sini yang nilai minimumnya adalah F sama dengan 1. Mari kita buat grafiknya. Masukkan titik-titiknya. Sekian dari contoh soal yang sudah saya berikan. Terima kasih. Sekianlah hasil video dari pembelajaran dari kami. Kami ucapkan baik terima kasih. Mari satu, del del del, yes!